Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahulu dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini, di mana kedua murid Yesus, Yohanes dan Yakobus sangat marah ketika melihat seorang Samaria tidak mau menerima Yesus. Mereka berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya aku menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Ucapan mereka tidak menyatakan kewenangan Tuhan dalam menghukum, tetapi didorong oleh amarah sebab ditolak oleh orang Samaria. Mereka menganggapnya sebagai penghinaan kepada Yesus. Kedua murid hari ini diajarkan untuk melihat realitas penolakan dan bertindak sebagai pengikut Yesus yang sabar, bersedia menjalani kesulitan. Ditolak, dihina, dan dibenci adalah hal-hal yang akan menjadi bagian penderitaan Yesus sebelum mati disalib. Para murid juga akan mengalaminya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam suatu proses emas misalnya, emas ditempa dalam nyala api agar kelihatan murni atau tidak. Manusia teruji daya juang dan daya tahannya justru melalui berbagai tantangan dan kesulitan. Siapa yang mampu bertahan dan bertekun dalam kesulitan akan memetik hasil yang membahagiakan. Banyak orang atau banyak anak sekolah takut dengan ujian akhir. Padahal hanya dengan melalui ujian akan kelihatan hasil belajarnya. Kisah Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan biasanya apa reaksi kita jika kita tahu bahwa kita akan ditolak. Kita tetap mencoba atau kita menghindar. Kecenderungan manusia adalah menghindar saja, mundur teratur agar kelihatan lebih aman dan tidak perlu mengalami sakit hati. Tetapi kalau semua orang berpikir demikian dan memutuskan demikian, barangkali sampai sekarang kita pun belum mengimani Yesus. Kita dapat mengenal Yesus karena pengorbanan dari sejumlah orang yang berabad lalu mau berusaha payah mewartakan Injil ke negara kita. Mereka rela mencoba walaupun tahu bahwa mungkin pewartaannya tidak serta-merta diterima dengan mudah. Maka kalau kita sekarang dipanggil untuk mewartakan Injil, sesungguhnya tantangannya tetap sama. Jika keadaannya sulit, maukah aku tetap mewartakan Injil? Maukah aku tetap mengikuti Yesus? Sebab sekalipun kita mengalami penolakan, selalu ada jalan yang dibukakan oleh Tuhan untuk kita, agar kita tetap dapat melaksanakan panggilan Tuhan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, panggilan kita secara umum adalah hidup
Kudus. Namun secara khusus, tiap-tiap orang mempunyai panggilan hidupnya sendiri-sendiri, entah berkeluarga atau single atau selibat untuk kerajaan Allah. Tapi apapun panggilan hidup kita dipanggil untuk mengikuti Yesus sepenuhnya dan menempatkan hal-hal ilahi sebagai yang utama dalam hidup kita. Sebagai contoh, Santo Ambrosius mengajarkan, tetapi Allah memanggil orang-orang kepada mereka, Ia berbelas kasih. Maka Yesus berkata, biarlah orang yang mati menguburkan orang mati, karena kita telah menerima sebagai kewajiban keagamaan untuk menguburkan orang mati. Lalu bagaimanakah menguburkan ayah? Dilarang, kecuali kalau harus memahaminya bahwa hal-hal yang manusiawi harus ditangguhkan jika dibandingkan dengan hal-hal yang ilahi. Sebab hal itu adalah pekerjaan baik, tetapi lebih baik merintangi. Lebih banyak yang merintangi. Sebab seseorang yang terbagi cita-cita menurunkan perhatian terhadap pengerjaannya. Orang yang terbagi perhatiannya memperlambat pencapaiannya. Kita harus menanggalkan hal-hal yang paling berpengaruh. Sebab para rasul juga agar mereka tidak disibukkan oleh tugas pembagian derma, menugaskan para pelayan diakon untuk melakukan hal ini bagi kaum miskin. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan Uda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, Yesus mengajak kita masing-masing bertanya kepada diri sendiri, apa yang paling merintangi hubungan kasihku dengan Tuhan? Sebab dapat terjadi suatu perbuatan seperti netral dan bahkan baik dapat merintangi hubungan kasih kita dengan Tuhan. Contohnya, kesukaan berlebihan terhadap hobi tertentu, kesenangan menonton TV atau film, atau memburu info tentang gonjang-ganjing politik negeri ini, atau kesenangan kita main game atau selalu online di HP, sampai kurang mempunyai perhatian terhadap orang-orang di sekitar kita dan bahkan terhadap Tuhan. Atau pikiran kita tersita untuk berbagai pekerjaan dan perhatian untuk hal-hal duniawi. Dalam hal yang paling sederhana, misalnya saat berdoa, pikiran kita pun rentan melayang kepada hal-hal tertentu yang akhirnya mengganggu kedekatan kita dengan Tuhan, atau kita begitu sibuk terlibat dalam kegiatan gerejawi, namun kurang bersungguh-sungguh menyediakan waktu untuk berdoa dan membina hubungan yang erat dengan Tuhan sendiri. Semoga dengan sabda Tuhan hari ini mendorong kita untuk menanggalkan keterikatan kita dengan hal-hal yang merintangi hubungan kita dengan Tuhan dan lebih mengarahkan hati kita kepada yang ilahi. Sebab dengan demikian kita dapat lebih penuh mengikuti Tuhan Yesus tanpa menoleh ke belakang, karena memikirkan apa-apa yang masih menjadi perhatian kita, yang membuat kita mendua hati. Untuk itu, Tuhan selalu menolong kita, yang di dalamnya kita menemukan perlindungan dan ketentraman yang sejati untuk hidup kita. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kuatkanlah kami dan teguhkanlah iman kami ketika kami harus melalui jalan hidup yang berbatu dan berduri. Semoga firman-Mu sungguh menguatkan kami dalam kegiatan kami, dalam mewartakan kasih sukacita kepada sesama kami. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.